Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini ekonomi syariah itu semakin berkembang di masyarakat. Data yang kami temukan di OJK menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap ekonomi syariah itu semakin berkembang, terutama di sektor UMKM. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Islam yang beranggotakan saya Muhammad Irfan Faizi dan Saya Najwa Nabilatu Zahra dan Andrea Khairadiars akan mewawancarai masyarakat sekitar dan juga mencari tahu lebih lanjut tentang bagaimana peran masyarakat sekitar terhadap ekonomi Islam. Mari kita simak bersama-sama. Selamat pagi Bapak, saya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin Bapak untuk wawancarai Bapak, ya Pak. Oke, pertama-tama kita mungkin kenalan terlebih dahulu ya Pak. Nama Bapak itu siapa ya Pak? Sugi. Pak Sugi. Oh, Pak Sugi. Di sini tuh Bapak udah tinggal di mana gitu, Pak? Saya di daerah Ciputat juga sini. Di daerah Ciputat. Oh, Ciputat gitu ya. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya aja ya, Pak. Pertanyaan yang pertama itu, kalau masyarakat sekitar ikut berperan aktif, misalnya saling bantu usaha warga, dukung usaha halal, dan juga aktif di koperasi, kira-kira itu bisa bantu ekonomi nggak ya, Pak? Insya Allah bisa sangat membantu membantu. masalah ini, namanya kita hidup bermasyarakat saling membantu. Jadi saling tolong-menolong gitu biar maju bareng gitu ya, Maju Pak. gitu, apalagi untuk kepentingan di Indonesia. apalagi kepentingan untuk bersama. Kepentingan bersama, Iya. apalagi budaya Indonesia tuh budaya gotong Betul. royong Gotong gitu. royong. Oke. Tolong menolong. Iya benar. Oh, jadi berarti saling membantu ya, Ya, Pak? saling gitu. membantu. Kalau mungkin saya lanjut pertanyaannya. Kalau pertanyaan kedua itu, kalau cara jualan yang jujur dan adil dan gak curang itu, menurut Bapak itu penting gak sih kayak buat dijaga di lingkungan kita, Pak? Oh, itu sangat penting karena itu suatu kebutuhan yang perlu dilestarikan. Ya, kayak budaya yang harus yang kita dilestarikan, budaya dan jujur kan. Ya, Dan jujur, memuaskan customer. Iya, biar kita saling percaya juga ya, Pak. Betul. Iya. Kayak kalau gitu kan enak gitu, apa transaksinya nggak ada rasa curiga. Benar. Biar ada kepuasan Kepuasan juga, antara dua belah belakang. pihak. Nanti juga usahanya bisa berkah gitu Betul, kalau jujur dan benar. adil. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Selanjutnya itu, pernah nggak ketemu pedagang atau usaha yang benar-benar jujur dan adil? Nah, gimana sih rasanya jadi pelanggan mereka? Kalau yang kayak gitu biasanya sih yang jujur ya kita sebenarnya satu puas, kalau yang nggak jujur kita ya kita merasa dirugikan, jadi Ya. kita ya kurang Karena puas. kita juga nggak tahu pedagang jujur apa enggaknya. Ya itu kita memang semua tergantung dari hati mereka. Iya. Tergantung hati mereka mau jujur atau Jujur enggak ya, Pak? gitu. Yang penting kita sebagai customer ya paling ya hanya bisa membeli aja, menikmatin. Kalau pedagang ini kan kecurangannya kan paling dari bahannya. Ya, dikurang-kurangin Nah, gitu Iya, ya. apa Terus pakai pengawet. Ya, timbangannya diberat-beratin. Nah itu dia Kadang-kadang. dengan segala macam dia gimana cara untuk kecurangan itu. Iya. Iya. Gimana cara pun biar bisa dapat keuntungan banyak. Iya. Cuma caranya nggak halal gitu, Nggak Pak. halal. Itu kan bisa buat kepentingan pribadi. Iya, biasanya juga nggak tahan lama kayak gitu, Betul. Pak. Gitu. Soalnya merugikan orang-orang sekitar. Sekitar benar. Merugikan kesehatan customer. Iya, kita juga nggak percaya, nggak bakal beli di situ lagi kalau ketahuan gitu kan, benar, Pak. betul, kalau tidak gitu. Jadi emang penting juga ya, Pak. Betul. Gitu. Mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya untuk menjawab soal-soal ini. Oke. Semoga tetap dijaga kesehatannya, Oke, terus amin. rezekinya juga dilancarkan Amin. sama Allah dan Amin. diberkahkan. Amin, Gitu. amin. Makasih ya Bapak Oke, atas siap, atas iya. jawabannya. Oke, sukses Sekian, semua. ya sukses. Makasih juga Pak. Gitu ya. Biar belajar lah pada Ya, kuliahnya. nah, makasih Pak. Halo, selamat siang Ibu. Siang kakak, Boleh tahu namanya siapa Bu? Ibu Nina. Oke, Ibu Nina. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira ini usahanya sudah berapa lama yang didirikan? Hampir berjalan 1 tahun. Oh, berjalan 1 tahun. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu seputar ekonomi Islam. Kira-kira Ibu pernah nggak sih pakai layanan
syariah kayak bank syariah atau asuransi syariah atau koperasi syariah gitu pernah nggak? Enggak, belum pernah. Kira-kira alasannya kenapa kok belum pernah, Bu? Ya belum aja gitu. Oh, belum tahu atau belum Belum tahu. oh gitu. Iya, oke, Bu. Saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Nah, di sini pernah nggak sih Ibu itu bingung dan dilema antara mau milih untung atau jujur sama pelanggan gitu? Gitu. Ya milihnya sih ya milih jujur ya. Ya untung juga ya kita namanya usaha ya mau juga untung gitu. Tapi ya kejujuran lah. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu nih, kira-kira pemerintah daerah itu berperan penting gak sih dalam mendukung ekonomi usaha yang berbasis syariah seperti UMKM ini? Itu harus. Iya, harus. Ya, seperti memberikan bantuan sosial atau Iya, kan nggak semua orang punya usaha tuh mampu itu. Oke, baik Ibu. Oke, yang terakhir saya ingin bertanya, nah apa sih harapan Ibu untuk usaha syariah untuk usaha ini ke depannya agar tetap maju usahanya dan lebih berkah lagi? Apa ya, Kak? Ya mengutamakan kejujuran. Terus ya apa ya? Kita sih maunya Ya lebih ya lebih maju lah gitu. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin segitu aja pertanyaan kami. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah menyempatkan diri untuk diwawancarai. Oke, semoga usaha ini tetap lancar dan berkah ya, Bu. Amin. Terima kasih juga Kakak. Sukses. Halo, selamat siang Bang. Saya Andrea Khaira dari mahasiswa Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mau ngobrol sebentar seputar ekonomi di sini, boleh? Boleh. Oke. Sehari-hari biasanya aktivitas abangnya apa aja? Sehari-hari ini aja jualan es teh manis Bogor. Dari buka jam berapa Bang? Pokoknya dari jam 10 nyampe jam 10 malam. Wah, malam juga ya. Ya, Terus kalau boleh tahu biasanya abang kalau belanja tuh di warung atau minimarket juga? di warung Madura. Kenapa tuh? Biar lebih dekat aja. Biasanya lebih ini juga ya Bang, murah, Ya. lumayan. Lumayan. Terus kira-kira kalau masyarakat sekitar ikut berperan aktif, misalnya saling bantu usaha warga, terus dukung usaha halal. Nah, kira-kira menurut abang itu bisa bantu ekonomi kita nggak ya? Itu sih tertentu. Kalau misalnya bantunya jutaan bisa dibantu. Kalau misalnya bantunya 5.000 apa mending nggak usah ngebantu dah. Iya. Tergantung nominal. Iya, Iya. nominal, benar-benar. Terus kalau cara jualan yang jujur dan adil dan gak curang itu menurut abang penting gak buat kita jaga, dan kira-kira kenapa? Itu sih masalah penting gaknya itu sih urusan kami. Tapi lebih baik sih penting soalnya nyari kerja itu susah. Jadi lebih baik kita penting walaupun penghasilan nggak seberapa. Oh iya, benar-benar. Mungkin pertanyaan terakhir, pernah nggak abang ketemu pedagang atau usaha yang benar-benar jujur dan adil? Terus gimana rasanya jadi pelanggan mereka? Sangat-sangat memuaskan dan sangat-sangat bahagia. Rasanya kayak gimana tuh Bang? Rasanya Kalau apa ya? Lopez kebon gitu. Lopez kebon, oke. Ya, makasih ya Bang, waktunya udah ditanya-tanya. Terus juga Sama-sama. semoga usahanya makin laku, laris, terus lancar juga. Amin. Ya, makasih Bang. Jadi, kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari wawancara ini adalah bahwa peran masyarakat terhadap ekonomi syariah masih sangat penting. Diharapkan bagi pemerintah dapat membantu mensosialisasikan dan memperkenalkan sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, agar masyarakat dapat lebih tahu tentang ekonomi syariah dan dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.